Di SMA ini kebetulan merupakan tikungan dan energi air dari arah hulu maupun hilir ketika terjadi pergantian arus ini sangat besar. Ini yang berpotensi merusak, terkikis. Nah, ini yang dulunya saja ini lahan di sebelah pagar SMA ini berjarak lebih dari 5 meter, saat ini terhitung kurang dari 5 meter. Jadi, untuk 2 bulan ini saja abrasinya tinggi di sini. Apalagi kita tahu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal terjadi tsunami, sungai besar ini bisa menjadi tolnya tsunami. Ini yang harus kita ikhtiar bersama, kita antisipasi, mitigasi bersama. Ya. Nah, ini penanaman melibatkan anak-anak sekolah. Ini hari ini SMA Negeri 1 Ayah. Ya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang lain sejak kemarin. Yang sudah terlibat, di antaranya yang daerah langsung terpapar, di antaranya MTS Al-Ihsan, kemudian SMA 1 Ayah. Nah, ini kalau bisa mungkin juga sudah ada program bahwa anak-anak tidak hanya dilibatkan menanam atau mungkin berlanjut untuk perawatan dan lain-lain. Untuk keberlanjutannya, anak-anak tentu kita nanti akan kenalkan tidak hanya proses menanamnya saja, tapi nanti teman-teman dari para pelajar nanti kita akan ajarkan cara merawatnya, karena mangrove ini sendiri butuh perawatan ekstra mulai dari 0 hari penanaman sampai nanti usia 2,5 tahun, butuh perawatan ekstra, harus pembersihannya ekstra, pengawasannya. Jadi dari kerusakan, misal ada kerusakan kita sulam juga, kemudian ada sampah kita bersihkan, ada gulma juga dibersihkan, seperti itu. Jadi berkelanjutan. Ya, sedikit tentang teknis dari penanaman mangrove dari 0 sampai Z, A sampai Z, sedikit aja sepintas. Oke, mulai dari 0, kalau kita ada beberapa metode, di antaranya misal kita menggunakan propagul atau buahnya langsung dari mangrove, kita bisa langsung menancapkannya. Nah, ini untuk daerah-daerah tertentu yang memang aliran airnya tidak begitu deras, kita bisa gunakan propagul. Kemudian kalau untuk daerah aliran sungai atau yang ada aliran air, ada energi air yang bergerak, kita gunakan, lebih baik menggunakan bibit yang sudah berdaun menggunakan polybag. Jadi polybag itu berfungsi bisa menjadi, selain untuk mempercepat tanaman itu tumbuh, kemudian di sisi lain dia mempunyai manfaat sebagai semacam pemberat atau bandul. Jadi di air ketika ada aliran air, ada pengikisan tanah media tanamnya, dia sudah punya ikatan di tanah, sudah keluar akar, jadi perkembangannya lebih cepat. Tuh. Kemudian selanjutnya ada tanam, misal kita menanam di lahan itu, di lahan yang mau kita tanam, kita harus membuat lubang menggunakan panja. Yeah. Panja itu kayu yang seukuran satu lengan, ya, diameter sekitar 7 sampai 10 cm. Kita buat lubang untuk menanam, kemudian bibit itu kita masukkan ke dalam lubang-lubang tersebut. Lalu setelah bibit dimasukkan, ada hab tanaman yang melekat untuk, kalau bayi itu semacam titah itu dipapah, yeah, ditanting lah ya. Ditanting itu kita ada yang namanya ajir seperti ini. Jadi ada bambu kecil, ini habnya tanaman baru atau tanaman yang baru ditanam. Nah, kemudian kita ikat menggunakan tali
kalau ada kita gunakan tali yang organik saja. Tapi kalau kita menggunakan tali organik, misal Tali serat bambu. pelepah pisang, bambu, itu biasanya memang kesulitannya kita tidak bisa bekerja cepat. Nah, untuk instan kita bisa gunakan bahan fabrikasi menggunakan tali rafia. Tapi kita siasati tali rafia ini juga biar tidak menambah residu di alam, kita bikin rafia ini suwiran yang kecil-kecil saja biar nanti ketika lapuk mudah terurai. Kemudian ada teknik khusus untuk mengikat bambu ini. Jadi tidak serta-merta di tali mati diikat misal seperti ini kan tali mati. Jadi memang ada teknik khusus yang ketika mengikat tanaman baru ini. Ini ajir merupakan salah satu hak tanaman baru. Ajir masih. Terus mungkin ini sedikit kalau nanti ada sekolah lain mungkin yang sekolah yang agak jauh dari lokasi ini, ada yang ingin menghubungi, ini gimana Mas? Ingin ikut menanam? Boleh. Kalau ada organisasi relawan atau komunitas maupun sekolah yang ingin terlibat mulai dari PAUD, SD sampai bahkan perguruan tinggi, kita buka lebar kesempatan untuk kita bareng-bareng peduli pada lingkungan. Bisa menghubungi saya langsung sebagai humas dari Pansela, bisa menghubungi phone atau WA, telepon atau WA ke 0812 1560 8495. Saya ulangi 0812 1560 8495. Tuh. Atau bisa DM di Instagram saya, Instagram @sabtanudin, atau Messenger Facebook @sabtanudin boleh. Silakan bisa yang paling mudah bareng-bareng bersinergi menjaga alam. Terima kasih. Lanjutkan berkarya. Ini di bantaran gas hijau Kebaksawi Selatan yang ada di perbatasan, yaitu perbatasan Kabupaten Kebumen